Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dani Wulandari dengan NIM 64190782, Indah Novitasari dengan NIM 64190368, Alfia Destina Ramadhani dengan NIM 64190279, Aprilia Chandrawati dengan NIM 64190297, Yara Azara dengan NIM 64190373. Kami akan mempresentasikan video tentang game teori atau teori permainan. Permainan atau game adalah suatu bentuk persaingan antara dua orang atau kelompok yang saling berhadapan dan menggunakan aturan-aturan yang diketahui oleh kedua belah pihak yang saling berhadapan. Sedangkan game teori atau teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Dalam permainan, pihak pertama disebut dengan pemain baris, sedangkan pihak kedua disebut pemain kolom. Aturan-aturan dalam permainan meliputi langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh setiap pemain, informasi yang digunakan oleh setiap pemain yang memilih langkah atau strategi, pembayaran yang didefinisikan secara numerik yang harus dipenuhi oleh setiap pemain setelah pemain selesai. Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan, dan kerugian serta strategi yang digunakan dalam permainan. Contohnya, bila jumlah pemain adalah 2, pemain disebut sebagai pemain 2 pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, pemain disebut sebagai permainan bukan jumlah 0 atau non-zero sum game. Kemudian dua pemain dapat dibagi lagi menjadi permainan berjumlah tak nol dua pemain atau two person non-zero sum game. Permainan berjumlah 0 dua pemain merupakan persaingan dari dua pemain di mana kemenangan yang satu merupakan kekalahan pemain lainnya, sehingga jumlah kemenangan dan kekalahan adalah 0. Sedangkan pada permainan berjumlah tak nol dua pemain, kemenangan satu pemain belum tentu merupakan kekalahan pemain lainnya. Matriks payoff suatu permainan. Nilai pembayaran dalam suatu permainan disebut payoff. Matriks payoff merupakan matriks jumlah nilai yang harus dibayarkan dari pihak pemain yang kalah kepada yang menang pada akhir suatu permainan. Pengertian payoff tidak selalu berarti pembayaran uang, akan tetapi bisa juga kenaikan atau penurunan market share. Metode maksimin dan minimax. Prinsip maksimin untuk keuntungan dan prinsip minimax untuk kerugian. Menurut prinsip maksimin, pemain A adalah pesimistik, sehingga akan memilih strategi yang memaksimumkan keuntungan dari kemungkinan payoff yang minimum. Pada waktu yang sama, B berusaha meminimumkan kerugian dari kerugian yang diperkirakan maksimum. Dalam menentukan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permainan, pertama dilihat apakah permainan tersebut mempunyai titik sadel atau titik keseimbangan. Titik sadel adalah nilai di mana kemenangan yang diperoleh oleh pemain A dapat diterima oleh pemain B atau sebaliknya. Metode minimax dan maksimin digunakan untuk mencari titik sadel. Peranan kombinasi. Konsep dominasi berguna untuk matriks payoff ukuran besar. Aturan dominasi digunakan untuk mengurangi ukuran matriks sebelum analisis untuk menentukan solusi optimum dilakukan. Permainan berjumlah 02 pemain. Permainan berjumlah 02 pemain merupakan persaingan dari dua pemain di mana kemenangan yang satu merupakan kekalahan pemain lainnya, sehingga jumlah kemenangan dan kekalahan adalah 0. Ada dua tipe permainan jumlah 02 pemain, yaitu 1. Permainan strategi murni, pure strategy games, dan yang kedua,
permainan strategi campuran, mixed strategy games. 1. Permainan strategi murni, pure strategy games, yaitu setiap pemain mempergunakan strategi tunggal. Dalam permainan strategi murni, pemain baris mengidentifikasi strategi optimalnya melalui aplikasi metode maximin. Sedangkan pemain kolom menggunakan metode minimax untuk mengidentifikasi strategi optimalnya. Nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimax baris dan minimum dari maksimum kolom. Dalam hal ini diperoleh suatu titik keseimbangan equilibrium dan titik ini disebut titik saddle point. Permainan berjumlah 0 2 pemain. B. Permainan strategi campuran atau mixed strategy games, yaitu kedua pemain memakai campuran dari strategi yang berbeda-beda. Dalam permainan yang menggunakan strategi campuran, setiap pemain tidak mengetahui strategi apa yang akan digunakan oleh pemain lain. Setiap pemain akan berusaha merumuskan suatu strategi yang nilai payoff-nya tidak berpengaruh terhadap strategi yang dipilih pemain lawan. Langkah pertama, terapkan metode maksimin dan minimax. Pemain strategi campuran terjadi apabila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax. Maka games ini tidak memiliki saddle atau strategi murni, bukan merupakan strategi optimal. Sebagai gantinya, keseimbangan dapat dicapai jika menggunakan mixed strategi. Langkah berikutnya, terapkan strategi dominan. Dengan haraan ukuran matriks payoff dapat diperkecil. Dalam permainan strategi campuran dapat dilakukan dengan metode grafik, metode analisis, metode aljabar matriks, metode linear programming. Permainan berjumlah 0,2 pemain merupakan perluasan permainan berjumlah 0,2 pemain. Perbedaannya adalah kemenangan satu pemain belum tentu kekalahan pemain lainnya. Karena itu, penyelesaiannya pun menjadi lebih kompleks dan lebih sulit untuk menentukan hasil pemainnya. Tetapi pada dunia nyata, permasalahan permainan berjumlah 0,2 pemain lebih sering ditemui daripada permasalahan berjumlah 0. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penggunaannya memikirkan pada permainan berjumlah 0,2 pemain. Permainan dengan N pemain. Sebelumnya sudah dibahas permainan dengan 2 pemain, tetapi pada dunia nyata permainan yang melibatkan lebih dari 2 pemain atau N sama dengan 3 lebih sering ditemui. Permainan dengan N pemain juga dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah payoff yang didapat masing-masing pemain, yaitu pemain berjumlah 0 dan pemain berjumlah tak 0 dengan N pemain. Permainan berjumlah 0 dengan N pemain, pada kasus ini N sama dengan 3, jumlah payoff masing-masing adalah 0. Pada pemain ini, salah satu atau ketiga pemainnya mempunyai kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Pemain berjumlah tak 0, pemain dengan N pemain, pada kasus ini N sama dengan 3, berjumlah payoff dan masing-masing pemain belum tentu 0. Pada pemain ini, ketiga pemain mempunyai kemungkinan kerugian atau keuntungan masing-masing. Pemain berjumlah tak 0, pemain dengan N pemain dapat mempunyai titik keseimbangan murni nest atau titik keseimbangan campuran nest. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.